Halo teman traveling, paspor adalah dokumen yang harus kita miliki dan harus kita bawa bila bepergian ke luar negeri. Berbentuk buku, paspor adalah kartu identitas yang diakui internasional. Selain berisi data diri pemiliknya, paspor juga memiliki halaman-halaman kosong di mana nantinya petugas imigrasi suatu negara membubuhkan cap saat pemegang paspor masuk dan keluar sebuah negara. Paspor adalah dokumen penting milik negara yang dipinjamkan pada kita, sehingga harus dijaga dengan baik. Tidak boleh dicoret apalagi sampai hilang atau berpindah tangan. Meski data-data di paspor mengacu pada data kartu tanda penduduk atau KTP, paspor ini tidak diterbitkan catatan sipil melainkan diterbitkan oleh imigrasi. Apakah membuat paspor itu sulit? Tidak. Bahkan sejak beberapa tahun belakangan, pemerintah sangat mempermudah cara pengajuan paspor dengan membuat aplikasi M-Paspor. Kita bisa mengajukan pembuatan paspor secara online, memilih waktu kedatangan sendiri untuk membuat foto dan wawancara, dan terhitung 4 hari kerja setelah itu, paspor kita sudah selesai. Anda berencana ke luar negeri tapi belum memiliki paspor? Yuk kita buat paspor tanpa calo. Tonton video ini sampai selesai agar paham cara pengajuannya. Untuk pengajuan pembuatan paspor online, pertama kita harus mengunduh aplikasi M-Paspor dari Play Store. Setelah selesai mengunduh aplikasi M-Paspor, kita tinggal buat akun dengan memasukkan nomor telepon seluler dan email. Setelah proses selesai, kita sudah bisa mengajukan pembuatan paspor secara online. Setelah kita buka aplikasi M-Paspor, pertama kali akan muncul pengajuan permohonan. Lalu tekan tanda tambah di sebelah pengajuan permohonan tersebut. Sekarang muncul dua pilihan, permohonan paspor reguler dan permohonan paspor percepatan. Bila Anda memerlukan paspor dalam waktu cepat atau Anda memiliki waktu terbatas, silakan pilih permohonan paspor percepatan. Bila memilih cara ini, paspor Anda akan selesai dalam waktu 1 hari. Biayanya Rp1 juta lebih mahal dari pembuatan paspor reguler. Tapi kalau Anda punya waktu cukup dan tidak terburu-buru mau ke luar negeri, silakan pilih permohonan paspor reguler. Bila memilih jenis permohonan reguler, paspor Anda akan selesai dalam waktu 4 hari kerja dan biayanya hanya Rp350.000. Selanjutnya kita akan mengisi data. Ada peringatan agar kita mengisi data dengan benar. Silahkan baca, lalu klik lanjutkan. Sekarang muncul untuk siapa kita membuat paspor, untuk orang dewasa atau anak-anak. Pilih salah satu. Oh ya, sebelumnya jangan lupa siapkan foto paspor yang lama bila Anda sudah pernah memiliki paspor, foto KTP, foto kartu keluarga, dan salah satu dari dokumen berikut ini, akte kelahiran, ijazah, atau surat nikah. Sebagai informasi, kita bisa membuat paspor di seluruh kantor imigrasi yang ada di Indonesia. Jadi tinggal pilih kantor imigrasi yang terdekat dengan posisi kita saat mengajukan permohonan pembuatan paspor. Seperti saya, saat ini saya lagi berada di Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Tanah Datar. Kantor imigrasi terdekat dengan saya adalah kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Agam. Bagaimana cara menemukan kantor imigrasi terdekat dengan kita? Tinggal klik fitur pencarian yang sudah disediakan oleh aplikasi M-Paspor. Secara otomatis akan muncul daftar kantor-kantor imigrasi mulai dari yang paling dekat. So, tinggal pilih mau mengajukan di kantor imigrasi yang mana. Selanjutnya kita diminta mengupload foto-foto dokumen yang diperlukan. Dimulai dari KTP, kartu keluarga, dan dilanjutkan dengan salah satu dari dokumen berikut ini, akte kelahiran, ijazah, atau surat nikah. Harap diperhatikan nama, tempat, dan tanggal lahir di semua dokumen harus sama. Tidak boleh satu huruf atau satu angka pun berbeda. Bila ada perbedaan nama atau tanggal lahir, silakan urus perubahan ke kantor catatan sipil. Pengajuan paspor Anda sudah pasti ditolak bila data di dokumen-dokumen tersebut tidak sama. Satu hal lagi, bila Anda berstatus duda atau janda, surat nikah tidak bisa digunakan lagi untuk pengajuan paspor. Sebagai gantinya, Anda bisa gunakan akte kelahiran atau ijazah. Setelah mengupload foto KTP dan mengisi data-data pribadi sesuai dengan data di KTP, kita ditanya sudah memiliki paspor atau belum. Bila sudah, pilih sudah. Selanjutnya kita diminta mengupload foto paspor dan mengisi data-data sesuai dengan data di paspor seperti nomor paspor, tanggal terbit, dan lain-lain. Bila tidak memiliki paspor, bagian ini tidak akan muncul.
Jangan pernah pilih belum memiliki paspor bila Anda sudah pernah memiliki paspor, sebab kemungkinan besar data semua pemilik paspor tersimpan di imigrasi. Kalau ketahuan sudah memiliki paspor tapi Anda bilang belum, permohonan pengajuan paspor Anda sudah pasti ditolak. Kita juga harus menjelaskan tujuan membuat paspor. Jadi pilih sesuai tujuan. Bila tujuan Anda untuk berwisata, akan muncul pertanyaan negara mana yang akan Anda tuju. Bagian ini bisa Anda isi dengan memilih saya belum memiliki negara tujuan. Jawaban ini lebih memudahkan, sebab bila Anda sebutkan nama negara yang akan Anda tuju, muncul beberapa pertanyaan lain. Tahap selanjutnya kita diminta mengisi beberapa data seperti nomor telepon orang terdekat yang bisa dihubungi, hubungan kita dengan orang tersebut. Ada juga pertanyaan nama kedua orang tua dan lain-lain. Pastikan mengisi semua data dengan jelas dan benar. Setelah selesai mengisi data dan mengupload semua foto dokumen yang diperlukan, kita akan memilih tanggal kunjungan ke kantor imigrasi untuk melakukan wawancara dan pengambilan foto wajah untuk paspor. Lalu akan muncul kalender dengan tanggal berwarna pink dan hijau. Tanggal berwarna pink adalah waktu yang sudah penuh dan yang berwarna hijau adalah tanggal yang masih ada kuotanya. Pilih salah satu tanggal berwarna hijau. Pastikan Anda memilih sesuai dengan tanggal yang sesuai dengan schedule Anda. Lalu akan muncul jam yang tersedia. Lagi-lagi Anda harus memilih jam yang Anda bisa untuk datang tepat waktu. Setelah proses pemilihan jadwal berkunjung selesai, Anda diingatkan untuk memeriksa kembali jika ada kesalahan dalam pengisian data. Bila yakin semua data yang diinput sudah benar, klik lanjutkan. Berikutnya muncul ketentuan yang harus diikuti, seperti datang 15 menit sebelum waktu yang sudah kita pilih, membawa bentuk asli dokumen yang fotonya kita upload, serta beberapa ketentuan lain. Jadi baca baik-baik karena ini penting. Setelah semua proses selesai, kita kembali ke halaman utama aplikasi dan menunggu kode billing pembayaran yang akan muncul dalam beberapa menit. Jadi cek secara berkala karena tempo pembayaran hanya 2 jam setelah kode billing muncul. Segera lakukan pembayaran begitu kode billing pembayaran keluar. Ada beberapa metode pembayaran yang bisa kita pilih. Setelah selesai melakukan pembayaran, akan muncul tulisan pembayaran selesai di permohonan Anda. Screenshot untuk disertakan bersama dokumen lain. Selanjutnya Anda tinggal datang sesuai jadwal. Setelah melunasi biaya, permohonan pembuatan paspor tidak bisa dibatalkan. Bila seandainya Anda berhalangan datang pada hari yang telah Anda pilih, ada satu kesempatan untuk merubah jadwal. Ingat, bila Anda tidak datang pada hari yang telah disepakati, uang yang sudah Anda bayarkan tidak bisa dikembalikan. Semua akan masuk ke kas negara. Jadi pastikan Anda datang tepat waktu. Demikianlah cara pengajuan pembuatan paspor online. Kita akan lanjutkan proses pembuatan paspor ke kantor imigrasi di video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video membuat paspor tanpa calo bagian pertama. Kalau Anda menyukai konten tua-tua traveling, silakan subscribe, nyalakan lonceng, like, komen, dan share. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga konten-konten saya ada manfaatnya untuk Anda. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya.